it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun.
sempat beberapa bulan yang lalu saya sudah mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Nggak dipikirin, saya nggak pikirin, saya nggak doain juga. Tiba-tiba hit ke kita, hit ke saya, dan kejadiannya begitu. Saya sempat bicara sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mengalami hal ini? Pelayanan saya baik, saya nggak pernah neko-neko, saya nggak pernah macam-macam, saya nggak minum minuman, saya nggak hidup sehat. Tapi kenapa saya bisa ngalamin ini? Saya sempat beberapa saat itu pahit gitu sama Tuhan. Namun saya bisa berada berdiri di sini bukan karena kuat saya juga, namun karena Tuhan juga saya bersama. Kadang apa yang kita pikirin sama yang Dia pikirin beda sekali. Rancangannya setiap kita itu diberi masing-masing gambaran yang sempurna Bapak Ibu. Mata dunia melihat kita itu tidak sempurna, penuh dengan problem, penuh dengan pergumulan. Namun percaya malam ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu ada di sini. Tuhan mau punya tujuan terhadap setiap pribadi lepas pribadi di sini. Pak Gembala sempat doakan saya, karena saya harus mengalami operasi. Sudah jantung 50 menit, nggak punya nyawa. Terus diberikan detak jantung kembali sama Tuhan. Pak Gembala, Pak Moli sempat doakan saya yang kuat, Steve yang kuat. Kalau yang ngadepin berat. Tapi jika saya aja berpegang sama Tuhan bisa merasa berat. Gimana kalau kita berpegang sama Tuhan? Saat itu desperate saya bicara sama Tuhan. Tuhan, Eli lama sabatani. Kalau perlu Tuhan ini berlalu daripada saya. Keluarga udah berdoa, semua udah berdoa. Tapi purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan, itu nggak berhenti sampai di situ buat saya. Saya bawa hidup saya kembali dalam hadirat Tuhan. Saya nangis, saya bicara, Tuhan, nggak mungkin loh. Sedikit pun Tuhan jatuh, Tuhan biarkan saya terjatuh. Semua masih punya tujuan. Sampai saat ini saya ada karena banyak tangan Tuhan sama saya itu sempurna dan ada. Saya bisa berdiri, bisa bicara sama Bapak Ibu. Itu membuktikan kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya tujuan terhadap setiap hidup. Mari kita sembah Dia saat ini. Thank you Lord. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kau yang mengenal setiap kami, Kau yang mengenal pribadi kami. Katakan terima kasih untuk kami, terima kasih untuk waktu, untuk keluarga, untuk gereja, untuk nafas hidup, untuk setiap momen yang terjadi dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu yang mulia. Kau yang mendengar
diriku, Kau yang mengerti hatiku, setia sejalanku, Kau yang berjalan denganku.
dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya bersama karena berjanji dan sanggup mengenapi imanku saya bersama teman-teman memulai gereja baru di Bogor. Tahun 85 saya masuk di PB. 86 saya bertobat dan dibaptis. Kemudian saya aktif di persekutuan kampus, menjadi ketua persekutuan kampus, dan sebelum lulus kami merintis gereja bersama teman-teman. Pada waktu merintis gereja, kami mengontrak sebuah gedung yang cukup besar, mungkin 2-3 kali ini. Tetapi karena kami nggak ada uang, maka gedung itu kami sewakan. Jadi saya menjadi manajer gedung khusus untuk penyewaan dan perawatan gedung. Jadi ada untuk pernikahan, untuk seminar, untuk demo masak, demo kecantikan, dan sebagainya. Dan sebagai gereja yang awal sama, tidak ada AC, sound system sama, ngak-ngikuk begitu. Jadi semua mengalami yang seperti ini pada awal perintisan.
tetapi yang penting sukacita dan roh tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, ini kata Pak Gembala, ini KKR Pak. KKR, wow. Ini nggak usah KKR aja, kita udah KKR ini. Ya, ini belum apa-apa aja, belum firman kita udah KKR ini. Jadi saya ingin mengajak kita belajar sama-sama satu topik yang jarang dibahas, yaitu tentang kuasa pertanyaan. Kuasa pertanyaan. The power of question. Jadi di Alkitab ada banyak pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu memberi pelajaran bagi kita. Karena itu mari kita buka Lukas 2 ayat 46 dan 47. Lukas 2 46 47. Kita baca sama-sama ya. Oke, Lukas 2 46 47. 1, 2, 3. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yesus bukan hanya mengajar, tetapi Yesus juga bertanya. Yesus juga menggunakan pertanyaan. Coba perhatikan. Kadang seringkali pernyataan statement membuat orang kaget, defensif. Tetapi pertanyaan itu membuat orang berpikir. Selalu air ditaruh di sini. Saya udah bilang, air jangan ditaruh di sini. Statement membuat orang begitu dengar, Pak Gembala, lagi ada roh apa? Kok boro-boro apa? Siapa di sini dari Sulawesi Selatan? Katanya ada orang Toraja di sini. Ya, marah-marah. Tetapi beda dengan tumben hari ini ada air di sini. Baru kali ini saya lihat siapa yang berbaik hati menyediakan air di sini. Pertanyaan selalu berbeda. Rumah tangga, keluarga sering konflik karena tidak ada pertanyaan, yang ada pernyataan. Saya udah bilang, saya nggak suka masakan asin. Saya udah bilang, pernyataan. Tetapi kalau Mama, hari ini Mama sibuk apa? Oh saya ini anak ini belum ini laptop jatuh juga bocor ini. Oh, pantas kasih. Karena apa? Karena terlalu sibuk mungkin ngasih garam udah 2 kali lupa belum ngasih. Akhirnya yang ketiga dikasih. Dengan pertanyaan kita udah bisa mengerti jalan ceritanya. Betul? Yang pertama berarti pernah ini. Lupa udah 2 kali masukin garam. Hubungan suami istri bisa jadi rusak karena kurang pertanyaan. Selalu pernyataan. Kejujuran menjadi hilang karena kurang pertanyaan. Orang
kalau langsung dituduh, langsung asumsi, orang langsung terjebak. Maka bisa jadi untuk membela diri, akhirnya dia bohong. Tetapi kalau pertanyaan, orang menjadi berpikir. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Alkitab ada banyak pertanyaan yang digunakan oleh Tuhan, digunakan oleh Yesus untuk tujuan-tujuan yang sangat jelas bagi kita. Nah, kalau firman Tuhan lebih baik backgroundnya hitam aja, ya. Nah, apakah manfaat pertanyaan? Yaitu yang pertama, halo, pertanyaan menciptakan konflik yang sehat. Sebetulnya di dalam keluarga ada banyak konflik yang harus dilewati bersama. Misal contoh, kami kemarin baru ngantar istri saya ke Kucing. Ya, dari Makassar, Bogor, Kucing, Bogor, Makassar. Nah, itu sekarang pesawat agak mahal. Makan di sana juga agak mahal. Apalagi saya lagi masa pertumbuhan begini, lebih mahal. Ya. Nah, jadi awalnya saya ngomong begini ke istri saya, "Dok, saya ingin ngecek rumah ini. Rumahnya udah banyak pulau di atas. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, pulau-pulau. Karena bocor, perlu dicek ulang." Tapi istri saya ngomong, "Ya, nah kalau ngecek saya nggak jadi ke Kucing dong. Saya mau periksa ke lutut saya." Oh iya ya. Jadi gimana? Antara ke Kucing atau ngecek rumah yang sudah warnanya beramboleng. Akhirnya segala sesuatu harus dibicarakan. Saya harus bertanya kepada dia, bisa ditunda. Dia juga bertanya ke saya, apa beratnya ngecat ditunda? Ada banyak tamu, kita malu. Iya, kamu malu, tapi aku sakit. Nah, dengkulnya, rubrik punya rubrik. Kita akan ada banyak begitu, betul nggak? Untuk uang kita kan berseri. Kalau tetangga nggak berseri, kita berseri. Jadi harus banyak berunding. Dan pada waktu berunding ada argumen, ada perasaan yang dikorbankan, ada segala macam. Betul? Nah, kalau saya langsung statement, kita akan ngecat rumah. Menurut saya kemudian saya kepala keluarga ngecat rumah, maka ada banyak luka dalam hati. Tapi pertanyaan membuat ruang konflik menjadi sehat. Kita bisa belajar dari Tuhan pada waktu dia melihat Adam berdosa. Adam dan Hawa makan buah terlarang. Setelah makan buah terlarang, apa yang terjadi? Dia kis. Kemarin dia telanjang nggak apa-apa, tapi setelah makan, langsung malu. Maka kemudian mereka berdua sembunyi. Betul kata kita? Nah, kira-kira Tuhan tahu nggak mereka melanggar firman? Tahu. Tuhan tahu nggak mereka sembunyi? Tahu. Karena Tuhan tahu sembunyi, maka Tuhan jalan pelan-pelan. Tahu. Kira-kira begitu? Tidak. Tuhan pegang fakta, Tuhan pegang data. Sekarang ini zaman medsos. Kalau pegang fakta dan data, orang berhak ngomong apa saja. Karena apa? Fakta. Kan faktanya begini. Saya pegang data, ayo bantah, aku pegang data. Orang sekarang. Tapi Tuhan tidak begitu. Tapi yang dilakukan Tuhan adalah, Adam, di mana kau? Adam, di mana kau? Yang dilakukan Adam apa? Makan, melanggar.
makan. Pertanyaannya harusnya, hai Adam, kau sudah makan ya? Ya kan? Tapi Tuhan nanyanya bukan begitu. Tuhan nanyanya, hai Adam, di mana kau? Bapak Ibu bisa merasakan kedalaman pertanyaan Adam? Halo? Kedalaman pertanyaan yang sangat penting. Ini menarik. Karena apa? Karena Tuhan lebih mementingkan bukan perdebatan tentang data atau fakta, tetapi yang paling penting bagaimana Tuhan membangkitkan kesadaran dari Adam dan Hawa. Data bukan dengan fakta, bukan dengan statement, tetapi dengan pertanyaan. Dan itu luar biasa. Karena pertanyaan membuka kesadaran. Tuhan tidak berkata, Adam, aku tahu kamu sudah berdosa. Tidak. Tuhan tidak berkata, aku tahu Adam, kamu salah. Tidak. Tapi Tuhan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan tidak menyerang. Pertanyaan tidak offense. Pertanyaan itu membuka hati. Pertanyaan itu tidak menghakimi. Pertanyaan itu membuka diskusi. Pertanyaan itu tidak menyatakan asumsi. Pertanyaan itu bukan asumsi. Seringkali kita terluka karena asumsi. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia membuka pertanyaan. Seperti saya bilang tadi, banyak luka di keluarga karena kurang pertanyaan. Masing-masing saling berasumsi, saling menyatakan pendapat. Kurang pertanyaan. Tuhan menggunakan pertanyaan supaya muncul kesadaran diri dari Adam dan Hawa. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku menjadi malu karena aku telanjang. Kenapa sekarang malu? Kemarin dan sejak kemarin sama sekali nggak malu. Setiap hari bertemu Tuhan dalam keadaan telanjang dan tidak menjadi malu tentang kita. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi malu? Ada dialog, ada keterbukaan, ada kesadaran diri dari Adam dan Hawa. Kuasa pertanyaan. Konflik yang tidak sehat biasanya berkata, kamu ini selalu gitu. Pernah dengar tetangga ngomong begitu? Tetangga, ya, tetangga selalu gitu. Nggak berubah. Istri ngomong, karena aku murid Yesus. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Aku juga tidak berubah. Gak apa-apa. Nah, karena kita langsung menyatakan selalu tidak pernah berubah, kamu salah, membuat orang defensif, membuat orang jadi menutup diri, bahkan bisa jadi membuat istri melawan, membuat anak melawan. Karena apa? Masuk pernyataan. Tetapi kalau pertanyaan, maka muncul konflik yang sehat. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ngomong-ngomong, apa yang kamu rasakan sekarang?
pertanyaan. Kita perlu belajar banyak pertanyaan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita. Pertanyaan. Pertanyaan itu netral. Bahkan pertanyaan itu mampu membuka hati yang tertutup sekalipun. Maka konflik menjadi sehat karena ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, Yesus juga melakukan pertanyaan-pertanyaan ini. Satu kali, dia jalan bersama murid-murid, tiba-tiba ada orang teriak, orang ini orang buta, pengemis yang buta ngemis lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, sampai pakai suara falsetto. Aduh, gara-gara Indonesian Idol, falsetto, staccato. Aduh, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Yesus dipanggil, suruh. Ketika Bartimeus datang, saya mau tanya Bapak Ibu, dia buta, dia ngemis. Begitu ketemu Yesus yang dia teriak-teriakin tadi, kira-kira apa yang dipinginkan Bartimeus? Apa? Hah? Melek. Ada lagi? Bisa melihat. Saya ngomong belum tentu. Karena apa? Coba, ini cara berpikir saya, ya. Kira-kira Bartimeus umur berapa ya? Kalau orang umur 45 tahun atau 40 tahun, maka kurang lebih dia pengalaman kerja sebagai pengemis 20 tahun. Maka orang yang kerja 20 tahun, dia sudah nyaman dengan pekerjaan yang biasa tiap hari dia lakukan 20 tahun. Maka jangan-jangan ketika dia ketemu Yesus, dia nggak ingin melihat. Karena kalau melihat, dia kehilangan pekerjaannya yang dia sudah nyaman selama 20 tahun. Jangan-jangan pada waktu ketemu Yesus, dia bukan ingin melihat. Dia ingin uang yang banyak. Karena selama ngemis, omsetnya nggak naik-naik. Itu pikiran saya yang dulu, tafsir saya pada waktu kuliah. Tapi Bartimeus tidak. Tapi yang kita belajar dari Yesus, yaitu apa? Ketika Bartimeus sudah datang di depan dia, jelas dia pengemis, buta. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bertanya. Apa yang dia lakukan? Dia bertanya. Tetapi apa yang engkau inginkan aku berbuat bagimu? Ternyata untuk orang seperti Bartimeus, Yesus menggunakan apa? Pertanyaan. Padahal jelas sakit, jelas membutuhkan kesembuhan, tetapi Yesus menggunakan pertanyaan. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Kadang-kadang saya ngomong sama istri saya kalau ngedoain orang sakit. Begitu datang orang sakit ke rumahnya, orang yang lagi sakit, Tuhan, dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu tidak ada yang terlalu sulit. Nyatakan kuasa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Padahal orangnya pada waktu saya tanyain, Bu, apa yang ingin didoakan? Pak Pendeta,
supaya Tuhan pakai dokter besok yang operasi istri saya, supaya dokter dipakai Tuhan alat kesembuhan bagi saya. Nah, coba saya udah berseru-seru dan kita dia pengennya dokternya yang diberkati. Halo, kita terlalu main apa? Asumsi. Nggak ada komunikasi, nggak ada pertanyaan, jadi omanya yang didoakan. Amin. 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 Begitu selesai, Pak Pendeta, dokternya belum didoain, Pak Pendeta. Halo, Yesus membuka pernyataannya kepada Bartimeus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga ingin orang itu mengungkapkan apa sih sebetulnya kebutuhannya. Tuhan pengen juga, kamu sebetulnya pengen apa? Perlu apa? Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, orang itu ada kebutuhan yang lebih dalam dibalik apa yang diharapkan. Misal contoh, ada seorang pengen kaya. Kaya itu berarti apa? Banyak uang. Ya, aku pengen kaya. Sebetulnya dibalik pengen kaya ada kebutuhan yang lebih dalam. Aku pengen dihargai orang. Supaya dihargai orang, aku perlu tahu. Berarti sebetulnya permasalahan dia bukan karena dia kurang uang, tetapi dia merasa kurang dihargai. Oke? Jadi kita kenapa penting menggunakan pertanyaan? Ada kuasa di dalam pertanyaan. Karena pertanyaan itu menyelami yang terdalam di hati manusia. Kita tidak mau pelayanan hanya dangkal, hanya yang kelihatan, tetapi dalam kedalaman hati manusia. Ada banyak orang, kenapa sih orang sekarang setiap hari pergi? Saya punya teman, tiap hari ini udah nenek-nenek, udah punya cucu, tiap hari ke mall, tiap hari ke mall, dan dia suka ngeraktir orang, ngeraktir teman. Bagi teman-temannya ini orang yang sangat baik, tapi jauh di balik penampilannya yang baik ada kesedihan yang sangat dalam. Kesedihan itu tidak bisa diisi makan di mall, nggak bisa diisi dengan shopping baju baru, tidak bisa. Dia membutuhkan persahabatan yang sejati, yang mendengar, yang menerima, yang menghargai. Dia setia. Pertanyaan mengungkap kedalaman. Tapi yang ketiga juga menciptakan atmosfer kejujuran. Pertanyaan memiliki kuasa mengungkap kejujuran. Satu kali Tuhan menyapa Kain. Hai Kain, ya. Hai Kain, ya. Hei, gimana kabarnya Habel? Tuhan itu nanya. Baik nggak pertanyaannya? Baik ya. Hei, bagaimana pertanyaannya? Gimana laki-lakimu? Kok sendirian? Gimana laki-lakimu? Tapi Kain jawab, makanya saya ini jaga adikku. Am I a brother keeper? Kalau bahasa Indonesia memang aku ini penjaga adikku.
Padahal Tuhan sudah tahu. Si Kain ini lagi baper, lagi mau sama mesin, lagi beli bekan. Karena korban adiknya diterima, korban dia tidak diterima. Dia lagi iri hati, dan iri hati berlanjut kepada kebencian, dan kebencian berlanjut kepada rencana pembunuhan. Tuhan tidak berkata, hentikan, stop. Aku tahu apa maksud hatimu. Tapi Tuhan apa? Bertanya, hai, sendirian, di mana itu? Pertanyaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga kita, di dalam hubungan suami istri, orang tua anak, kembangkan pertanyaan. Semakin sering kita bertanya, kita bukan lagi hakim untuk istri kita. Kita bukan lagi jaksa untuk anak-anak kita. Karena kita mengembangkan pertanyaan. Dan saya mau sampaikan, malam ini bisa jadi Tuhan juga sedang bertanya kepada kita, apa yang kau hadapi? Apa yang sedang kau gelisahkan? Kenapa cemburu saja sejak pagi? Apakah sakit gigi? Kenapa? Jangan-jangan Tuhan sengaja membawa kita kepada kegelisahan tertentu. Malam-malam kita nggak bisa tidur. Malam-malam kita gelisah. Jangan-jangan Roh Kudus sedang bertanya kepada kita. Satu kali murid-murid menghadapi badai. Lupa, murid-murid panik. Mereka mencoba mengeluarkan air dari perahu, tetapi ombak badai begitu besar. Mereka takut, mereka bingung, mereka cemas. Sampai akhirnya mereka ingat, ada turun. Mereka kemudian langsung pergi ke berita, ngebangunin guru, ngebangunin Yesus. Setelah itu Yesus langsung, ayo Pak, stop. Ombak langsung. Setelah itu, apa yang dilakukan Yesus? Dia bertanya. Dia bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, dia melakukan pertanyaan itu setelah angin reda. Dia memberikan pertanyaan. Saya mau sampaikan, jangan-jangan pertanyaan yang sama itu juga sedang diberikan kepada kita. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa gelisah? Ada dua hal yang paling istri saya iri kepada saya. Yang pertama, saya makannya banyak dan gampang. Karena gampang banyak, karena banyak gampang. Tapi yang kedua, apapun masalahnya, saya gampang tidur. Istri saya kalau gereja lagi kekurangan duit,
membayar ini, bayar ini, bayar ini. Aduh, dia bisa nggak tidur di 2 malam, 3 malam. Saya yang gembala hidup. Sebenarnya ini benar-benar ini gembala nggak tanggung jawab ini. Tidur aja. Jadi pagi-pagi dia marah-marah sama saya. Enak aja, tidur aja. Gua yang mikirin nggak bisa tidur. Saya bilang, jadi gimana? Saya mau ikutan nggak tidur? Saya bilang begitu. Jadi gimana? Apa yang harus saya perbuat? Saya jadi ikutan nggak tidur? Yang kecil. Istri saya, iya ya, gua mau jadi lu dah. Hidup situ ya jadi kembang, gua yang pusing. Begitu juga kalau sidang MB. Saya ini ketua BPD. Kalau sudah laporan BPD, itu kritikan dari mana-mana, olok-olokan dari mana, gitu. Itu istri saya juga dicatat. Masuk dalam hati, masuk dalam saat itu, masuk dalam doa pribadi, masuk dalam perenungan siang dan malam. Nggak bisa tidur. Sementara saya begitu pulang, udah ganti urusan yang lain. Itu sudah kemarin, sekarang udah mikir yang lain. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Para murid, pertolongan sudah selesai, tapi pertanyaan terus bersuara. Karena itu malam hari ini kita bersama-sama bisa menjawab, Tuhan, kenapa aku takut? Kenapa aku gelisah? Karena aku sedang belajar untuk percaya Tuhan. Belum lulus. Aku sedang belajar. Mari bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia tahu kedalaman hati kita. Ada banyak orang zamannya medsos yang difoto selalu yang baik, yang difoto selalu meja makan yang penuh. Nggak pernah meja makan dengan sambal terasi sama tempe 1 difoto, nggak pernah. Tapi dibalik gemerlapnya Instagram dan TikTok ada hati yang penuh dengan ketakutan, ketimbangan, kesepian, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pendampingan, yang memerlukan peneguhan. Hari itu malam hari ini jangan kita pulang tanpa membereskan hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Jangan-jangan hari-hari ini kita sedang dikejar kegelisahan, dikejar kebingungan. Tuhan sedang bertanya kepada kita. Karena kita anak-anaknya, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau menjalin hubungan dengan kita. Karena itu dia bertanya kepada kita. Dan dia yang tahu segalanya. Dia nggak butuh informasi. Dia nggak butuh data atau fakta. Yang dia butuhkan kesadaran diri bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa kita butuh menyatakan isi hati kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Saya sampaikan ada banyak hal yang di luar pikiran kita, di luar analisa kita, di luar hitungan kita. Tapi meskipun ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi satu hal kita pegang, Allah itu baik. Amin. Dia baik, dia sangat baik. Malam ini dia ada di dalam. Para pemain musik silakan maju ke depan. Dia baik bagi kita. Jangan andalkan pikiran kita. Jangan andalkan kemampuan analisa hitungan kita. Di atas semua analisa, yakin Tuhan itu baik.
bahkan di atas perasaan kita. Meskipun perasaan kita takut, meskipun perasaan kita gelisah, meskipun perasaan kita tidak nyaman, tetap kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Mari kita berdiri. Bapak Saudara, izinkan Tuhan pada malam hari ini menyatakan kehendaknya, karyanya dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan bertanya kepada kita yang membuat hari-hari kita penuh dengan pikiran, mungkin menimbulkan kegelisahan, mungkin menimbulkan kecemasan. Tapi Tuhan itu baik. Dia melampaui perasaan kita. Dia melampaui pikiran kita. Karena itu kalau hari-hari ini kita dikejar oleh rasa takut, dikejar oleh kekhawatiran atau kebingungan, saya mau sampaikan Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tapi yang Tuhan inginkan, kita menjawab pertanyaan Tuhan. Kita datang kepada